Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok eh, besok hari Senin, Selasa, Rabu ya, Rabu tanggal 11 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG masih hijau, secara teknikal cukup bagus walaupun tadi sempat merah ya, sempat jebol di bawah supportnya 7420-an, cuman ditarik naik lagi dan bertahan di atas itu. Kalau secara teknikal untuk IHSG masih bisa bertahan di atas supportnya. Semoga aja sih untuk minggu ini masih bisa uptrend ya, walaupun kalau kita lihat di sini untuk transaksinya asingnya belum masuk dengan jumlah yang banyak, masih agak nanggung ini asingnya masuk ya. Secara teknikal untuk resistennya, misal minggu ini masih uptrend, potensinya bisa nguji level 7500-an untuk IHSG ini untuk resistennya, dan supportnya masih di 7420. Semoga aja sih untuk besok bisa naik ya, atau paling nggak bisa bertahan di atas 7420-an untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 10 Desember secara keseluruhan, ini yang paling banyak dibeli asing ada BBCA, Antam, ASI. Antam aslinya net buy 74,8 M dan hari ini naik cukup tinggi ya untuk saham Antam ya, aslinya masuk 74,8 M. Semoga bertanda bagus mulai uptrend. Selain di saham Antam, di BBCA juga masuk, walaupun hitungannya untuk sekelas BBCA belum terlalu banyak ya, 123,2 M aja. ASI, XCL, BBNI, Telkom hari ini aslinya net buy, dan yang paling banyak ya dijual asing masih BBRI, ini aslinya terus keluar ya. Di Bank Mandiri juga hari ini keluar lumayan banyak, 115,8 M. Kemudian AADI hari ini asingnya keluar lagi dengan jumlah yang lebih banyak dari kemarin, cuman hijau ya, karena untuk sama AADI mungkin ada yang jaga untuk harganya, dan nilai transaksi hari ini juga cukup gede ya, cukup volatilitas, cukup liquid untuk saham ADI, 2,3 triliun ya, untuk nilai transaksinya gede sekali. Kemudian TPIA asingnya juga keluar 39 M-an. Kalau lihat transaksi hari ini ya sebenarnya asingnya keluar, cuman nggak gede-gede banget. Semoga aja secara teknikal untuk IHSG besok masih bisa bertahan di atas 7420-an ya. Kalau naik ya target price-nya di sini 7500. Oke, itu untuk indeks IHSG. Pantau aja area sini sih, selama nggak jebol lagi aja di bawah 7420. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham AADI yang hari ini masih naik, dibuka hijau tadi ya, cuman seperti kemarin nggak sampai close arah ya, soalnya ya kita tahu sendiri kemarin ya ada volatilitas di saham ADI, ada yang jualan lumayan banyak. Hari ini pun juga asingnya net sell lagi. Tadi open gap atas, opennya di 10.500 dan sempat naik cukup tinggi ya, sempat arah juga untuk hari ini. Sempat ke berapa ini? 11.375 ya harga tertinggi. Ini arah nggak ya? Ya mungkin buat teman-teman yang kemarin udah pasang sell limit di 11.250 ya lumayan ya, kena match, jadi jualan di pucuk. Walaupun untuk besok nggak tahu apakah masih bisa naik atau enggak ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. Hari ini tanggal 10 asingnya net sell sebanyak AADI tadi 70-an M ya. 96 M net sell. Kalau kita lihat siapa yang nampung atau yang jaga harga, apakah masih MG? Kemarin MG nggak ya? Hari ini PD, XL, LG, XI ya, retail broker retail hari ini masuk. Agak ini sih untuk besok perlu hati-hati, soalnya ini asingnya keluar cukup banyak. ZP, RX, ZP-nya distribusi 91 M, RX distribusi 18,9 M, KI 4,5 M, dan kalau kita perhatikan antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak terlalu beda jauh, jadi mereka emang distribusi ya, mungkin taking profit di harga saat ini. Untuk lokalnya pun MG, market maker utamanya hari ini jualan sebanyak 83 M ya, nilai transaksinya cukup gede 962, jadi yang bikin rame MG ya hari ini di sama AD, walaupun nggak MG doang sih, ada YP, XL, ini mereka juga scalpingan ya,
retail cuman scalpingan di saham ADI. XL masih net buy 111, ini kita lihat rata-rata belinya untuk IYP XLPD ada di 10.400 10.400 ya kurang lebih ya. Ini 10.496 berarti posisi saat ini 10.49 floating loss ya. Jadi mungkin yang masih nyangkut ya, yang hari ini ambil malah nyangkut di atas. Untuk besok sih semoga aja masih tinggi untuk volatilitasnya, jadi ada potensi buat kejemput ya. Cuman kalau turun ya itu resiko scalpingan di saham yang volatilitasnya tinggi, apalagi yang baru-baru IPO. Untuk supportnya ya harga terendah hari ini sama harga penutupan kemarin 9575. Low-nya hari ini 9.600 ya, untuk harga terendah hari ini ya itu kalau buat lo baru di bawah 9.500 walaupun habis itu naik lagi, itu perlu hati-hati sih untuk saham ADI. Misal besok buat lo baru di bawah 9.600 ya. Kita lihat aja, mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan ya, kalau mau entry jangan buru-buru ya di awal market, soalnya hari ini hitungannya di distribusi sih untuk saham ADI. Dan yang distribusi nggak ya ini? Yang nampung ini PDXL ya. Market maker utamanya jualan sebanyak 83 MMG dan aslinya juga jualan, jadi perlu hati-hati. Kalau mau scalping disclaimer, cuman harga nggak saya prediksi, mending diantisipasi aja ya. Buat patokan kalau misal besok buat low baru di bawah 9.600, nah itu perlu diwaspadai. Takutnya turun sih, cuman kalau naik lagi ya itu tergantung buyernya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham AADI. Kalau menurut saya sih mungkin masih di area sini-sini aja. Kalau lihat candlenya hari ini mungkin ada potensi merah dulu. Tapi habis itu habis merah ya, kalau buyernya masuk banyak naik. Cuman kalau lihat retail nyangkut di atas mungkin nunggu sebagian cut loss dulu ya. Oke, itu untuk saham AADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini sempat naik ya. Tadi sempat mencoba buat breakout di atas 2.800 tapi gagal ya. Sempat naik ke 2880 untuk hari tertinggi hari ini, cuman gagal breakout secara teknikal. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah cukup sampai ke resisten aja taking profit ya, semoga aja besok koreksi dulu. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya Adaro ya. Hari ini tanggal 10 asingnya keluar 15,7 M dan cukup ramai untuk saham Adaro, hampir 1 triliun ya. ADI Adaro ini lagi trending nih. Hari ini secara keseluruhan MG juga jualan. Untuk KI-nya sendiri gimana? Apakah masih masuk? A, B, C, D, E, F, G, H. KI keluar cuman belum terlalu banyak, 5,1 M ya, dibandingkan KI akumulasi waktu itu pas ex-date ya, hitungannya masih punya peran cukup banyak untuk KI di saham Adaro. Cuman yang perlu diwaspadai untuk hari ini cukup banyak retail masuk ya. Ini kalau kita lihat broker lokalnya yang masuk ada CC, YP, XI, LXL ya, broker retail masuk. Untuk asingnya sendiri ya masuk sih ya sebagian, tapi ZP, TP, KZ dan yang keluar AK cukup banyak 38 M. Yang jadi market maker utamanya hari ini CC, YP, XL, ketiga-tiganya net buy tapi mereka cenderung scalpingan ya. Ya aminnya mungkin masih buat scalping sih untuk saham Adaro. Volatilitasnya cukup tinggi dan ini ya untuk besok mungkin kalau kita lihat dari ex-date waktu itu yang pegang barang paling banyak KI, rata-rata belinya kalau kita lihat di sini tadi 2193. 21 masih floating profit cukup tinggi ternyata ya untuk KI 21, masih cukup di bawah harganya. Jadi kalau mau entry di 2.730 agak nanggung ya, takutnya ini karena ini gagal breakout, takutnya untuk besok merah gitu loh. Kalau merah ya tunggu aja di dekat area supportnya 2450, 2460, mungkin itu lebih aman ya ketimbang langsung nge-HK di 2730. Tapi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Pantau aja kalau naik ada di 2789 untuk resistennya.
Cuman kalau langsung dibuka merah ya seperti tadi, jangan buru-buru entry, tunggu di support. Itu lebih aman sih. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi juga hari ini tadi naik lumayan tinggi. Sempat ke level 152 ya, walaupun turun lagi ke 148. Kalau secara teknikal, support resistennya ke harga berapa kita ukur pakai koreksi, pakai rectangle ya. Waktu itu turun mentok di 133. Jadi untuk level harga saat ini supportnya ada di 149. 1 poin di atas harga penutupan ini. Kemarin juga gagal breakout pas tanggal 2 Desember ya, turun-turun lagi, ini breakout lagi kemarin dan gagal breakout di atas 149 untuk hari ini. Untuk besok ya kalau secara teknikal pantau ini ya, semoga aja bisa break di atas 149 dan ngejar 155. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya asingnya keluar 16M ya untuk hari ini. Kalau kita lihat lebih detail Bumi. Hari ini tanggal 25, hari ini tanggal 10, tanggal 10 Desember. Untuk saham Bumi ini MG ya, market makernya MG-nya masih net buy lumayan banyak 21,9M. Kalau kita perhatikan retail sebagian keluar sih hari ini XC keluar 2,3M, XL keluar 3,2M, CC keluar 21M, cuman kalau gede ini bukan retail ya biasanya. MG-nya masih net buy, rata-rata belinya di 147, ini harga penutupannya di 148, berarti cuman floating profit 1 poin ya untuk hari ini aja. Ya semoga aja sih untuk besok masih bisa naik kalau menurut saya ya. Breakout di atas 149, volumenya bagus untuk saham Bumi, ada potensi ke 155. Jadi kalau lihat volatilitasnya ya, kalau rame, antrian bid overnya banyak, volumenya gede gitu, berhasil breakout di atas 149, disclaimer kalau mau entry buat scalping nanti target price-nya dekat-dekat 155, mungkin di 154 atau disesuaikan aja ya. Kira-kira tak cukup ya diamankan profitnya. Semoga aja sih bisa breakout. Cuman kalau gagal breakout ya resikonya kalau turun supportnya cukup dalam di 143 ya emang saham volatilitas tinggi ya, potensi resiko juga tinggi ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bumi. Pantau aja level 149 untuk besok Rabu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini aslinya masuk, harga sahamnya naik cukup tinggi dan pas di resisten ya. Buat teman-teman mungkin yang kemarin-kemarin pasang sell limit di harga 1600 1620 itu ya lumayan hari ini match ya. Floating profitnya juga cukup tinggi untuk hari ini aja 9% lebih loh untuk saham Antam. Jadi kemarin mencoba breakout nanggung-nanggung, hari ini langsung open gap atas dan ngegas. Kalau kita lihat di sini asingnya masuk lumayan banyak sih untuk hari ini. Antam 74 ya kalau kita bandingkan beberapa waktu terakhir ya, biasanya Antam net buy paling berapa M yang nggak nyampe 50 M lebih, ini 74 ya, hitungannya lumayan gede dibandingkan beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat di sini ya untuk saham Antam hari ini secara keseluruhan AKZP ini broker-broker asing masuk ya, jadi asingnya akumulasi, lokalnya jualan, dan kalau kita lihat yang keluar itu untuk lokalnya didominasi broker-broker retail ya, jadi retailnya keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik ya. Biasanya emang gitu ya. Untuk saham Antam ini untuk besok berarti lihat di awal market ya. Kalaupun turun tapi nggak dalam-dalam banget itu ada potensi, ada kemungkinan cuman koreksi wajar ya. Kalau bisa turun tapi nggak dalam banget itu ada kemungkinan koreksi wajar. Turun tapi volumenya nggak terlalu banyak, nah itu kemungkinan koreksi wajar. Cuman kalau langsung breakout ya kalau ngegas bisa ke 1760. Lihat aja sih di awal market untuk saham Antam ya untuk besok. Ini pasti di resisten. Kalau langsung hijau resistennya ya di 1760. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam karena hari ini udah naik cukup tinggi. Kalau misal besok langsung dibuka merah ya disclaimer ya, kalau mau masuk semoga aja koreksi wajar. Kalau lihat
historinya habis naik tinggi biasanya langsung kadang ngegas ya pas tanggal 4, 15, 16 Agustus ya. Kita lihat aja besok sih untuk saham Antam. Soalnya hari ini cukup banyak retail yang keluar ya dan aslinya akumulasi. Siapa tahu langsung naik kan. Disclaimer buat teman-teman yang mau scalping, misal besok Antam volumenya bagus dan masih naik, target price-nya di 1750, 1760. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam secara teknikal. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi 1,50% ke level 8450. Tadi sempat turun cuman naik lagi ya. Jadi ini secara teknikal dalam 2 hari terakhir ini bertahan ya di area ini. Fibonacci-nya line berapa ini? 8350, yaitu berarti apa? Area support ya untuk saham brand. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, brand aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak, 9 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 10 ya untuk saham brand secara keseluruhan sih nggak ada yang akumulasi banyak ya. Cuman ini retail-retailnya keluar lagi. RB net sale 10,7 M, 100% jualan ini untuk RB. RB-nya versi lokal. XL, XC, CC, PD ya, ini beberapa retail hari ini juga net sale semua. Kayaknya ada potensi ini sih untuk polanya brand ini. Semoga aja bisa ngegas ya. Semoga aja ini kan breakout, kemudian ini bertahan di area sini, berarti ada potensi ngegas gini untuk saham brand. Jadi untuk besok kalau naik pantau aja 8.800, break di atas itu ngejar 9175 ya. Ya, disclaimer kalau mau volumenya bagus, kalau mau scalpingan ya kayaknya masih cukup menarik, apalagi kalau kita lihat historinya. Gap up-nya cukup gap down-nya cukup lebar pas tanggal berapa ini? Tanggal 20, tanggal 23 September kemarin. Jadi siapa tahu masih digoreng naik dan mau nutup gap yang sini. Soalnya kemarin pun pas ARB itu gapnya ketutup lagi loh untuk saham brand ya. Ini ketutup lagi. Kemudian turun lagi ini gap down-nya juga cukup lebar dan belum ketutup. Siapa tahu naik lagi ketutup gap kan lumayan. Ya, selama ya ini sih volumenya bagus aja, dan kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir retailnya cenderung keluar ya. Jadi ada potensi plannya seperti ini, naik, koreksi sideways, naik, ini sideways lagi 2 hari ya. Besok kalau ngegas naik ya lumayan tinggi sih target price-nya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham brand. Resistennya di 8.800 ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini naik 6% lebih ya. Ya, untuk trennya sih sideways di harga atas ini untuk saham BRMS. Konsolidasi di range area antara supportnya 400 sampai 480 ya. Jadi ya kalau mau cari aman entry dekat area support. Kalau di tengah-tengah 444 seperti harga penutupan ini agak nanggung ya. Kalau turun resikonya lumayan gede, naik ya juga sama sih, jadi agak nanggung. Jadi amannya entry dekat area supportnya ini ya, mendekati level-level 380-an, 400 ke bawah lah, itu mungkin lebih aman. Jadi resikonya kalau jebol support itu nggak terlalu gede ya. Kalau mau di 44 entry, 444 agak nanggung. Tapi disclaimer sih, kalau kita lihat transaksinya apakah masih ada potensi naik uji resisten untuk besok untuk saham BRMS. Aslinya masuk 10 eman hari ini kalau kita lihat untuk transaksinya. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS diakumulasi oleh PD lumayan banyak, 54,8 M. Kalau PD masuk cukup banyak seperti ini ya bukan retail ya, biasanya pemain besarnya. Kalau kita lihat di sini untuk broker-broker lokalnya yang keluar MG, YP, XL, NI ya, sebagian retail keluar.
Untuk asingnya sendiri net buy. Kalau lihat transaksinya sih kayaknya masih ada potensi naik ya. Mungkin buat teman-teman yang mau scalping atau trading ya, target price-nya di sini di 480-an ya, 480 484. Mendekati level itu untuk sampai RMS udah ada potensi turun ya, ada kemungkinan turun ya, diamankan aja yang untuk floating profit. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau mau bagusnya cari aman ya entry di dekat area support. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini aslinya masih terus keluar dan harga sahamnya koreksi 0,68% ya, masih sideways di harga bawah ini untuk saham Bank BRI. Aslinya masih keluar terus soalnya ya. Kalau mau turun lagi ya sebenarnya harga saat ini udah lumayan di bawah sih, lumayan di bawah ya. Bukan berarti nggak ada kemungkinan buat turun lagi, masih ya kita nggak tahu market soalnya, tapi secara histori lumayan di bawah. Kalau baru mau entry ya bagus sih kalau baru mau entry ya, cuman kalau udah punya posisi di atas dan floating loss ya itu yang jangan buru-buru buat entry kalau hasilnya masih terus keluar. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBRI hasilnya net sell 149M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBRI ya, di distribusi YURIKK, wah broker-broker asing ini hasilnya keluar. Untuk lokalnya sendiri nampung lagi broker-broker ini masihan yang masuk di saham BBRI. Jadi kayaknya kemungkinan masih sideways ya, kecuali IHSG-nya ngegas ya. Kemudian saham perbankan atau kompetitor BBRI juga naik ya, itu ada potensi hijau sih. Cuman kalau saham-saham banking utamanya nggak ada yang ngegas naik ya, mungkin sideways dulu untuk saham BBRI ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBRI yang masih floating loss. Jangan buru-buru buat entry lagi, tapi disclaimer sih kalau mau average down terus. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI. Resistennya masih di 4640. Kalau menurut saya sih lihat transaksi hari ini kayaknya ini sih sideways ya. Kalau naik juga kayaknya nggak tinggi, belum tinggi-tinggi banget kayaknya ya. Kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk saham BBRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Tadi sempat koreksi ya, cuma naik lagi. Volatilitasnya kecil untuk hari ini, asingnya keluar. Masuk sih. Masuk ya, tadi untuk BBCA masuk 123M. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA hari ini secara keseluruhan ada AKRX. Ya, ini aslinya udah mulai entry, semoga aja pertanda bagus ya, walaupun sebagian juga masih keluar. Untuk lokalnya sendiri, retail pada keluar ini untuk di saham BBCA. Jadi kayaknya untuk besok ada potensi nguji 10.450, 10.425 ya, itu area resisten terdekatnya. Semoga aja sih bisa breakout ya. Kalau IHSG-nya bagus, ada potensi untuk BBCA bisa breakout di atas 10.425 dan mulai ngejar harga tertingginya lagi di 10.900-an ya. Kita pantau aja 10.425 untuk besok Rabu. Mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini BMRI. Hari ini turun koreksi ya. Tadi pagi open gap bawah naik, mencoba buat breakout di atas 6.300, cuman malah close-nya di situ ya. Ini sideways sih untuk kok sideways apa ya ini? Mulai melandai ya untuk pola saham Bank Mandiri ini. Kita gunakan line chart. Nah, ini mulai gini. Jadi untuk besok lihat di awal market sih, ya hasilnya bagus, potensi untuk Bank Mandiri naik nguji 6550. Kalau kita lihat transaksinya hari ini aslinya tapi keluar sih di saham BMRI ya, tadi net sell sebanyak 115M, lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail BMRI, RX ya, ada RX yang nampung, tapi ini RX-nya versi asing sih. Cuman yang keluar asing AKTP, YU, BK ini broker asing juga keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy, sebagian retail masuk.
Mungkin untuk besok untuk saham BBRI buat patokan teknikalnya aja ya, kalau langsung naik target price-nya ke 6550. Ya kalau mau entry untuk jangka panjang di harga saat ini lumayan berani sih sebenarnya untuk saham Bank Mandiri ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Supportnya cukup dalam, hati-hati ya. Tapi kayaknya kalau buat ke 5.950 kayaknya semoga aja enggak ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini sempat naik tadi walaupun turun lagi ya, di drop surplus 1% lebih dikit ya, sempat ke 28.30. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom hari ini hasilnya net buy 37 M aja, belum terlalu banyak untuk kelas Telkom. Kalau kita lihat lebih detail ada KZYUZP, itu versi asing ya, KZYUZP nya versi asing. Malah untuk KZ ini 100% buy loh di saham Telkom, murni akumulasi. Yang keluar AK, BK, CCRX. Untuk transaksinya masih didominasi asing, ini cukup menarik ya sebenarnya untuk saham Telkom. Sebagian besar ya saham yang floating di publik itu untuk Telkom dipegang asing loh. Jadi ya tinggal nunggu ada sentimen positif, kemungkinan untuk saham Telkom bisa terbang sih. Kalau mau entry di harga saat ini untuk jangka panjang lumayan berani, nggak mahal-mahal banget ya. Kalaupun turun juga semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya. Untuk supaya di harga terendahnya waktu itu 2.500. Tapi kayaknya ini sih untuk saham Telkom, mudah-mudahan mulai naik ya, ini sideways. Kalau naik breakout di atas 2.900 ya mudah-mudahan bisa mulai ngegas. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.